Jadi kami mendapatkan info dari penyidik itu ialah hari kemarin, hari Rabu ya. Penyidik Bang Adi menyampaikan bahwasannya Wandahara ini sudah dipanggil hari Rabu kemarin. Itu suratnya sudah dikasihkan. Namun dari pihak Wandahara ini tidak hadir. Termasuk juga selain Wandahara, Nagita Slavina CS ini juga dipanggil per hari ini. Namun per hari ini info dari penyidik tadi yang kami dapat, mereka juga tidak hadir. Jadi panggilan pertama, baik itu Wandahara, Nagita Slavina, dan juga teman-temannya, itu memang tidak datang dan tidak menghadiri panggilan. Nah selanjutnya, mereka akan dipanggil untuk panggilan yang kedua. Gitu loh. Nah nanti kita lihat apakah mereka masih kooperatif atau tidak. Ya. Karena memang panggilan pertama ini ternyata mereka tidak kooperatif dan tidak datang. Itu. Udah nyiapin tindakan-tindakan nantinya kalau misalnya terus-terusan nggak hadir Bang dari Abang sendiri dan tim kuasa hukum atau seperti apa? Oh iya, ketika mereka tidak kooperatif, maka konsekuensinya itu ialah akan kembali lagi ke mereka sebagai terlapor ya. Dan kalau mereka masih ngeyel, masih mereka tidak mau hadir ke penyidik Polda Metro, maka nanti polisi pun akan menunaikan SOP yang berjalan. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, dan seterusnya. Nanti bisa jadi Wandahara, Nagita Slavina, dan yang lainnya itu bisa dijemput paksa dalam rangka untuk menunaikan SOP hukum yang harusnya berjalan dengan baik. Kemarin nggak hadir, hari ini juga nggak hadir. Artinya itu udah panggilan kedua atau masih panggilan pertama sih, Bang? Jadi info dari penyidik untuk hari ini dan kemarin, Wandahara, Nagita Slavina CS itu baru dipanggil panggilan pertama. Nah nanti insya Allah pekan depan saya tekankan dan saya sampaikan ke penyidik untuk supaya proses ini bisa disegerakan. Karena masyarakat umat Islam Indonesia ini nunggu sudah sejauh mana, bahkan sudah sebulan lebih, seakan-akan progres hukum ini cenderung lambat. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi atensi bagi teman-teman kepolisian untuk bisa lebih serius, untuk bisa lebih cepat menangani proses hukum terkait Wandahara ini. Bang, ini kan sudah beberapa lama ya Bang dari Abang pertama kali lapor di Mabes Ya. Barreskrim sendiri. Melihat perkembangannya udah seperti apa sih Bang? Ya, jadi memang kita pertama bikin LP itu ialah di Mabes ya. Nah dari Mabes ada kebijakan tertentu dari pimpinan mereka, itu pada akhirnya dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Dari Polda pun sebetulnya awalnya di Krimsus, namun dialihkan ke Krimum karena memang disesuaikan pasal yang kita pakai. Nah, alhamdulillah sampai dengan detik ini sebetulnya teman-teman penyidik ini sudah menjalankan alur hukum yang memang sudah sesuai. Tapi yang masalahnya ini bukan dari pihak kepolisiannya sebetulnya, tapi dari pihak Wandahara CS-nya yang memang belum kooperatif. Nah ini saya juga belum tahu nih alasan mereka kenapa memang tidak mau hadir, tidak mau kooperatif ini apa. Karena kita lihat sendiri Wandahara khususnya sekarang cenderung sejak kejadian itu dia lebih tidak terlalu aktif di sosial media gitu loh. Lebih banyak mengamati dan lain-lain. Nah kita lihat nanti pekan depan ada surat panggilan selanjutnya, apakah mereka kooperatif atau tidak, ya rakyat Indonesia bisa menyaksikan nanti. Bang, infonya udah ada beberapa saksi yang diperiksa Bang. Mungkin bisa jelaskan siapa aja yang mungkin udah diperiksa? Baik, untuk saksi berdasarkan informasi dari penyidik bahwa sudah dipanggil itu manajer dari gedung Menara 65 ya, kalau 65, lalu kemudian 165, lalu kemudian IO sudah dipanggil. Nah rencananya juga pemateri juga rencananya dipanggil. Nah adapun si terlapor tidak hadir, baiknya gitu sebagai warga negara yang baik ketika ada undangan dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian, baiknya itu hadir. Bang, ngelihat setelah Abang laporin kan ini kan sempat rame nih Bang, dan mungkin tahu juga yang bersangkutan, dan yang bersangkutan langsung nangis-nangis meminta maaf
Dan juga dari artis-artis kan ini juga ada minta maaf juga. Dari abang nggak menyulut itu untuk menutup laporannya atau seperti apa bang? Jadi betul memang ya terlapor sudah meminta maaf lalu kemudian mengupload ke sosmed, tapi itu tidak menutup atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Di pertanggungjawaban pidana itu tetap melekat meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf. Jadi pertanggungjawabannya itu tetap ada, begitu Pak. Dari Bang Muhammad sendiri seperti apa? Ya, jadi walaupun Wandahara sudah minta maaf atas kesalahannya, atas kehilafannya, kami maafkan, ya. Karena memang orang yang minta maaf harus dimaafkan. Betul. Namun kesalahan itu tidak beriringan pada akhirnya dinormalisasikan. Jadi kalau seandainya gini, orang punya salah, minta maaf selesai. Orang punya salah melakukan hak pidana itu minta maaf udah selesai. Nah ini kan pada akhirnya nggak sehat hukum di kita kalau seperti itu caranya. Walaupun memang ketika proses hukum berjalan tetap ada opsi RJ, restoratif justice itu dibolehkan. Namun nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa dan bagaimana. Karena gini, walaupun di belakang Wandahara ini banyak artis, bahkan ada Nagita Slavina, Raffi Ahmad dan yang lain-lain, bahkan pengikutnya pun bisa puluhan juta, ratusan juta. Namun yang namanya kebenaran itu bukan dan tidak ada kaitannya dengan seberapa banyak ada di posisi mereka itu. Namun kebenaran itu ialah tetap benar, yang salah tetap salah, kita harus sampaikan apapun konsekuensinya. Jadi insya Allah sampai dengan saat ini kami masih berpikir bahwasannya proses hukum ini harus tetap dilanjutkan. Apalagi kalau seandainya lihat Wandahara CS ini tidak kooperatif, bahkan cenderung meremehkan, nah itu kami akan semakin semangat untuk memproses hukum mereka ini gitu. Jadi kita akan lihat sikap mereka ini akan berbanding lurus dengan akhir yang terbaik nanti untuk para pihak. Bang, mungkin ini kan akan dipanggil dan akan diperiksa gitu bang. Dan juga dari mereka juga udah minta maaf. Nantinya setelah diperiksa dan ini harapan abang ingin segera ditahan, dijerat kah atau apa bang? Ya, jadi nanti kita akan lihat sikap mereka ya. Kalau seandainya memang yang terbaik itu penjara, ya targetnya ialah penjara. Tapi kalau seandainya nanti dari para pihak, para asatid, MUI, penyidik dan yang lain-lain ada yang menyarankan proses RJ, ya nanti kita akan ikuti. Kenapa? Karena kasus ini kan sebetulnya bukan kasus saya pribadi, melainkan ialah kasus umat Islam yang merasa terhina atas kelakuan si Wandahara ini beserta teman-temannya. Jadi kita akan lihat prosesnya sudah sejauh mana nanti. Nah, adapun nanti apakah damai atau tidak, itu yang terbaik nantinya. Namun sampai dengan detik ini karena memang pihak Wandahara CS ini tidak kooperatif, ya kami pastikan proses ini akan berjalan gitu loh. Akan tetap berjalan sampai dengan mereka di penjara gitu. Tapi kalau seandainya mereka kooperatif, ya ayo tunjukkan gitu. Tunjukkan niat baiknya, tunjukkan bahwasannya mereka ini bukan hanya sekedar bikin video nangis-nangis walaupun air matanya nggak keluar ya. Namun kan bukan hanya cukup di sana. Perlu ada action lain yang membuktikan bahwasannya Wandahara ini bisa berubah lebih baik, bisa menjadi pribadi yang baru, tidak jadi kebencong-bencongan dan lain-lain. Ini harus dibuktikan gitu loh setelahnya. Bahkan kalau Wandahara ini punya niat baik, ini postingan-postingan dia sosial media yang kemarin memakai pakaian yang tidak seharusnya, ini harusnya dihapus gitu loh. Jangan lagi ada konten-konten yang pada akhirnya tidak mendidik, bahkan menjerumuskan generasi kita yang pada akhirnya masuk ke ranah LGBT ini. Jadi ayolah tunjukkan niat baiknya, jangan cuma bikin video nangis-nangis doang gitu ya, tapi ya action lah gitu. Bang, terakhir bang, apa yang mau disampaikan memang melihat kasus ini yang masih dalam proses pemeriksaan untuk Wandahara dan Nagita CS bang? Ya, jadi pesan kami sebagai pelapor, Wandahara itu Islam, kami Islam, sesama saudara Muslim. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ujian ini, dengan adanya musibah ini, Wandahara ini khususnya bisa lebih baik lagi. Kembali ke fitrahnya sebagai seorang laki-laki ya.
jangan banci terus gitu loh, karena ini bahaya. Ini bukan, pada akhirnya kalau sudah Allah marah, yang diajab itu bukan hanya Wandahara doang, kita semua, saya pengacara, teman-teman wartawan, ini bisa menjadi korban juga. Nah makanya kami berharap ke Wandahara ini berubah dan buktikan gitu loh. Nah, terus juga ke teman-teman artis ya, mau Nagita Slavina atau siapapun itu, tolong yang namanya bencong, banci LGBT ini jangan dinormalisasikan. Jangan seakan-akan mereka bertindak bebas masuk di circle teman-teman artis. Karena ini juga bahaya, ini penyakit. Yang namanya public figure, ketika dia sering ada di media, depan kamera, ini yang korban generasi-generasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi tolonglah teman-teman artis, kalau melihat circle-nya ada yang kebanci-bancian, itu diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan, ditinggalkan gitu loh. Jadi ini yang harus kita lawan, demi apa? Demi kebaikan generasi Indonesia ke depannya. Gitu. Dari abang? Kalau dari saya gitu, dari sebagai seorang anak hukum atau yang berprofesi sebagai seorang pengacara, tentu mengingatkan ketika warga negara yang baik ada panggilan dari kepolisian, baiknya itu dihadiri, diundangi, dihadiri begitu. Jadi supaya apa? Supaya ada etikat baik dari yang bersangkutan, bisa mengklarifikasi dan membantu penyidik juga, supaya kasus ini terang benderang dan cepat selesai begitu, Pak. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesai, dan kami percaya bahwa kepolisian akan bekerja secara profesional dengan penuh rasa tanggung jawab begitu. Nah, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesai. Terakhir, saya tambahan. Ya, untuk teman-teman kepolisian, saya berharap ini bisa disegerakan prosesnya, karena ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kepolisian untuk membuktikan ke rakyat Indonesia bahwasanya polisi ini serius, polisi ini baik, polisi ini semakin baik, semakin sehat gitu loh. Makanya ini momen sebetulnya untuk sebagai perbaikan nama baik polisi di depan mata rakyat Indonesia. Yang kedua, terakhir, saya berharap ke pemerintah ya, mau itu legislatif, eksekutif, yudikatif, tolong buat aturan hukum untuk membatasi bahkan melarang orang-orang yang punya penyakit LGBT ini. Kalian para politikus, para pejabat, siapapun itu, kalau kalian punya otak, iman dan akal, ini dipakai ya. Jangan cuma hanya bicara perut doang, jangan hanya cuma bicara kekuasaan doang, tapi tolong buat aturan yang sehat untuk generasi ke depan. Gak mungkin yang namanya target Indonesia Emas tahun 2045 ini terpenuhi bila mana angka banci, angka LGBT ini makin tumbuh. Kebayang kalau kita punya pejabat, kita punya pemimpin, kita punya presiden yang punya penyakit LGBT, kacau semua ini negeri. Oleh karena itu, ayolah jangan tolol terus kalau jadi politikus. Tetap perhatikan rakyat, tetap yang namanya prioritas kepentingan masyarakat itu yang utama ketimbang kepentingan partai kalian sendiri. Jadi itu. Makasih.